Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Tokyo Revengers season kedua bagian ke-6. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Beberapa hari kemudian, Draken membuka pertemuan awal geng Tokyo Manji yang dihadiri oleh seluruh member. Dalam pertemuan tersebut, Draken menjelaskan pada semua member tentang gencatan senjata antara Toman dan Black Dragon. Namun karena adanya perselisihan antara wakil Kapten Divisi 2 Toman dan pemimpin Black Dragon, maka gencatan senjata tidak bisa dipertahankan. Situasi ini pun membuat Kapten Divisi 2 Toman melakukan tindakan independen dengan menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, Mikey dan Draken juga turut andil dalam mengalahkan pemimpin Black Dragon beserta seluruh pasukannya. Draken pun memerintahkan Hakai maju ke depan, dan di depan semua member Hakai menjelaskan tentang kronologi serta asal-muasal masalahnya dengan Black Dragon. Mulai dari masalah keluarga, hingga akhirnya hal tersebut memicu bentrokan hebat antara Toman dan Black Dragon. Setelah mengakui kesalahannya, Hakai lantas meminta maaf di depan semua member. Sebagian besar para member agak bingung, karena mereka memang tidak mengetahui detail permasalahan ini. Namun Mocho yang merupakan kapten divisi kelima tidak mempermasalahkan hal tersebut. Apapun masalahnya, tidak akan berarti sama sekali jika semuanya telah berakhir. Kapten divisi keempat yang biasa disebut Smiley juga sepemikiran dengan Mocho. Intinya dia ikut senang karena Toman telah membantai Black Dragon. Semua member pun memberikan support dan apresiasi pada Hakai, karena dia berani mengakui kesalahannya dengan bersikap kesatria. Sesaat kemudian, Draken memanggil Inui Seisu dan Kokonoi Hajime. Tentu saja hal ini membuat semua orang agak bingung karena Black Dragon seharusnya sudah buyar. Koko lantas menjelaskan bahwa Black Dragon generasi ke-10 sudah kalah dari Toman. Saat ini Koko dan Inui telah mengambil alih Black Dragon generasi ke-11, di mana geng ini akan bergabung di bawah kepemimpinan Kapten Divisi 1 Toman, yaitu Hanagaki Takemichi. Walaupun agak kaget, namun Takemichi hanya bisa pasrah menerima keputusan Mikey ini. Inui dan Koko siap membantu Takemichi semaksimal mungkin kapanpun kekuatan mereka dibutuhkan. Namun yang lebih penting dari itu semua, Mikey mengeluarkan Kisaki Theta dari tubuh Toman. Ternyata Chifuyu mengungkapkan semua pengkhianatan Kisaki pada Mikey, walau sejujurnya dia tidak menyangka kalau Mikey akan mengambil keputusan setegas ini. Selama ini Mikey tutup mata dengan metode busuk Kisaki dalam membesarkan Toman. Tentu saja Kisaki sangat terkejut mendengar hal ini. Dia pun kembali merayu Mikey dengan berbagai cara. Namun Mikey tetap tegas pada pendiriannya, dan setelah menjelaskan beberapa alasannya, Mikey pun langsung pergi meninggalkan Kisaki yang terduduk lesu begitu saja. Hanma yang tidak bisa membela Kisaki juga ikut berlalu, dan setelahnya Draken lantas membubarkan rapat. Pada keesokan harinya, Mikey memamerkan sebuah sepeda motor CB250T pada Takemichi. Motor yang biasa disebut Babu ini ternyata adalah kembaran motornya Mikey. Mikey berkisah, dulu Shinichiro menemukan mesin Babu ini di Filipina ketika sang kakak sedang mencari spare part motor. Mikey dan Draken lantas mengumpulkan suku cadang mesin Babu tersebut dan berhasil memperbaikinya. Tanpa diduga, Mikey malah memberikan motor keren tersebut pada Takemichi secara cuma-cuma. Dia dan Draken tidak bisa membiarkan Takemichi tidak memiliki tunggangan, apalagi saat ini status Takemichi adalah Kapten Divisi 1 Toman. Jelas saja hal ini membuat Takemichi tidak bisa berkata-kata. Dikarenakan Takemichi tidak bisa mengendarai motor, si Mikey lantas mengajaknya motoran di sekitar kompleks sambil latihan. Di sela-sela latihan, Mikey bercerita bahwa takdir telah menemukan Shinichiro dengan mesin Babu. Shinichiro menemukan mesin Babu ini di atas tumpukan rongsokan pada reruntuhan bangunan tidak beratap. Mikey dan Takemichi pun berjanji kalau suatu hari nanti mereka berdua akan pergi ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Takemichi dan Chifuyu terlihat santai di pinggiran kota. Setelah mengalami beberapa kejadian,
Akhirnya Black Dragon berhasil ditumbangkan dan mereka menjadi bagian dari Divisi 1 Toman. Kisaki dan Hanma yang merupakan sumber masalah utama kini telah didepak dari Toman. Chifuyu cukup memahami kalau misi Takemichi di timeline ini telah berakhir. Dia pun mengucapkan salam perpisahan pada Takemichi dan mengajaknya untuk bertemu lagi 12 tahun mendatang di masa depan. Takemichi pun menangis dan berterima kasih pada Chifuyu. Dia juga mengakui kalau Chifuyu adalah teman sejatinya. Takemichi lantas menemui Naoto di kompleks apartemennya. Dia meminta Naoto untuk selalu menjaga Hina apapun yang terjadi. Walau bingung, namun yang jelas Naoto pasti akan menjaga kakaknya. Keduanya pun berjabat tangan dan setelahnya Takemichi kembali ke masa depan. Namun sebelum itu, Takemichi masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan Maiki dan yang lainnya. Dia berkata kalau Kisaki Teta adalah musuh terbesar Toman. Setidaknya itu kata-kata terakhir dari mendiang baji Keisuke pada Takemichi. Kapten Divisi 3 Toman bukanlah Kisaki, melainkan hanya Pahjin seorang. Pahjin, Mitsuya, Dragon Maiki, dan Kasutora adalah harta karun baji. Takemichi pun meminta agar semua orang di sini tidak melupakan impian baji. Takemichi lantas meminta pada teman-temannya untuk foto bersama, karena selepas ini dia tidak akan bertemu kembali dengan mereka di timeline ini. Di masa depan, Takemichi menemukan dirinya tengah berada di sebuah lokasi yang tidak diketahui. Dia pun cukup tenang karena di garis waktu sebelumnya dirinya masuk penjara. Dia juga cukup yakin kalau Hina dalam keadaan baik-baik saja. Sedetik kemudian, Takemichi didatangi oleh seorang wanita yang tidak dikenalnya. Wanita tersebut lantas mengarahkan Takemichi ke tempat penerimaan tamu. Di sini Takemichi mulai menyadari kalau dirinya tengah menghadiri kegiatan pemakaman seseorang. Seorang wanita lainnya berterima kasih pada Takemichi karena sudah menyempatkan datang di pemakaman kakaknya. Setelah mengetahui kalau kedua wanita tersebut adalah Mana dan Luna, Takemichi pun langsung tersentak karena kedua wanita tersebut adalah adik temannya. Dia pun segera berlari kencang menuju rumah duka. Dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan fakta kalau Takashi Mitsuya telah meninggal dunia. Takemichi benar-benar kalap. Dia pun berlari keluar dari rumah duka dan tidak mau menerima kematian Mitsuya. Parahnya, dia juga baru mengetahui kalau Hina telah tiada seperti pemberitaan sebelumnya. Dia sangat bingung dengan apa yang terjadi, padahal dia merasa sudah membereskan misinya dengan sangat baik di masa lalu. Saat terjatuh di jalan, tanpa sengaja Takemichi menemukan kunci kos-kosan lamanya. Setelah memasuki kamar kos, Takemichi pun sadar kalau selama ini dia tinggal di tempat tersebut dan bukan di kondominium mewah seperti kisah balik sebelumnya. Dia pun agak terkejut ketika menemukan foto bersama teman-temannya di meja. Saat itulah Naoto mendatangi tempat Takemichi. Naoto sadar kalau ingatannya telah ditimpa, dan itu artinya Takemichi dari masa lalu telah kembali lagi. Takemichi pun menanyakan tentang berbagai kejanggalan yang terjadi di zaman ini pada Naoto. Faktanya, Takemichi telah kembali ke masa lalu beberapa kali demi menyelamatkan Hina. Naoto pun mengungkapkan bahwa timeline saat ini adalah yang terburuk, di mana tidak hanya Hina saja yang meninggal, tapi juga seluruh anggota utama geng Tokyo Manji. Matsuno Chifuyu ditembak mati, Shibahakai dibakar hingga tewas, Mitsuya Takashi dicekik hingga mati, Ryu Gujiken mati ditikam, Hanemiya Kasutora dan Hayashida Haruki juga telah terbunuh. Bahkan Kisaki Teta yang merupakan sumber masalah sebelumnya juga ikutan tewas. Hingga saat ini, polisi tidak mempunyai petunjuk apapun dan pelaku pembunuhan masih belum tertangkap. Naoto pun melanjutkan bahwa orang yang paling dicari atas kasus pembunuhan berantai ini adalah Sanumanjiro alias Maiki. Tentu saja Takemichi sangat terkejut dan tidak mau menerima penjelasan Naoto. Dia cukup yakin kalau Maiki tidak akan melakukan tindakan sekeji ini, apalagi semua korban adalah teman-teman terbaiknya. Naoto sendiri hanya ingin mengetahui kebenarannya, dan satu-satunya orang yang bisa mendekati Maiki hanyalah Takemichi, di mana dia adalah salah satu petinggi Toman yang masih hidup. Takemichi pun menceritakan kalau di masa lalu dia dan rekan-rekannya telah berhasil mengalahkan Black Dragon serta mengeluarkan Kisaki dari tubuh Toman. Dia jadi bingung, karena seharusnya semua rencana berjalan sesuai dengan harapan. Takemichi dan Naoto lantas memeriksa amplop surat yang berisi foto bersama geng Toman. Disitulah terlihat kalau surat tersebut ditujukan pada Takemichi dan dikirim oleh seseorang dari negara Filipina. Isi dari surat tersebut meminta Takemichi untuk segera datang ke suatu tempat di Filipina. Setelah melihat kunci babu,
Takemichi pun sadar kalau Maiki yang menulis surat tersebut. Dia mengingat kejadian di masa lalu, di mana Maiki menceritakan asal-muasal mesin babu yang ditemukan Shinichiro. Tidak ingin membuang waktu, Takemichi dan Naoto langsung bertandang ke Filipina. Keduanya pun telah tiba di alamat yang tertulis di surat, di mana di hadapan mereka nampak reruntuhan bangunan yang cukup besar dan luas. Keduanya pun harus berpencar untuk mengecek bangunan tersebut. Takemichi agak tegang, karena ini mungkin pertemuan perdananya dengan Maiki di masa depan. Dia berharap kalau Maiki masih seperti dulu, walau sebenarnya dia tidak begitu yakin karena 12 tahun bukanlah waktu yang singkat dan bisa saja merubah sikap seseorang. Setelah berjalan beberapa saat, Takemichi menemukan lokasi rongsokan besi di mana dulu Shinichiro menemukan mesin babunya. Tanpa disangka, dia juga bertemu dengan Maiki di lokasi tersebut. Takemichi pun langsung menangis saat dia melihat sikap Maiki yang baik seperti dulu. Dia cukup yakin kalau Maiki tidak mungkin membunuh teman-temannya. Maiki lantas bertanya, mengapa Takemichi keluar dari Toman, padahal dia menginginkan kalau Takemichi selalu ada bersamanya dan berjuang bersama. Semenjak ditinggal Takemichi, Maiki tidak sanggup menahan perubahan dirinya. Ternyata jalan yang ditempuh Maiki adalah jalan kekerasan, di mana Draken dan Mitsuya harus bersimpuh serta memintanya untuk tidak melibatkan Takemichi lebih jauh lagi. Takemichi pun sangat kaget ketika Maiki mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh Draken, Mitsuya, dan beberapa member utama Toman lainnya. Maiki lantas melempar sebuah pistol dan meminta tolong pada Takemichi untuk membunuhnya. Dia ingin semua kenangan bisa berakhir di tempat ini sesuai dengan impiannya. Jelas saja Takemichi tidak mau. Dia pun jadi semakin bingung. Padahal baru pertama kali bertemu, tapi Maiki malah memintanya untuk membunuh. Saat pertama kali melakukan pembunuhan, Maiki tidak merasakan sesuatu apapun. Dia pun sadar bahwa semua masalah rumit di dunia bisa dibereskan dengan cara membunuh dan memusnahkan semua orang yang mengganggu. Pikiran ngawur Maiki jelas membuat Takemichi geram. Dia langsung memegangi pundak Maiki dan mengatakan kalau Maiki tidak bisa bertindak seperti itu. Takemichi memohon agar Maiki menghentikan tindakan pembunuhannya, namun Maiki malah membanting Takemichi. Dia juga menodongkan pistolnya tepat di kepala Takemichi. Shin pun kembali menceritakan saat Maiki menodong Chifuyu. Di akhir hayatnya, Chifuyu mengingatkan Maiki tentang sosok Hanagaki Takemichi, di mana suatu hari nanti Takemichi pasti akan mencari Maiki. Takemichi akan terlihat seperti dulu, seperti habis melompati waktu. Chifuyu meminta Maiki untuk memandang mata Takemichi, karena mata tersebut tidak akan pernah bohong. Dia juga meminta agar Maiki bisa mempercayai Takemichi sepenuhnya. Chifuyu pun akhirnya terbunuh di tangan Maiki. Maiki sendiri mulai menangis karena tidak tahan dengan tatapan Takemichi. Dia meminta Takemichi untuk segera membunuhnya, atau yang terjadi malah sebaliknya, Takemichi yang akan terbunuh. Ketika Maiki hendak menghabisi Takemichi, untungnya Naoto segera datang dan menembak Maiki duluan. Naoto pun menyadari bahwa pistol Maiki masih terkunci, dan nampaknya dia tidak berniat untuk membunuh Takemichi. Tangis Takemichi pun menjadi-jadi ketika dia melihat kondisi Maiki yang bersimbah darah. Maiki berterima kasih pada Naoto karena dia memang ragu Takemichi bisa membunuhnya. Sambil menangis, Takemichi berjanji untuk kembali ke masa lalu dan mengubah masa depan hingga kejadian buruk seperti ini tidak akan terjadi. Namun Maiki tidak percaya dan mengira kalau Takemichi berbohong demi menghiburnya saja. Pun demikian Maiki cukup senang, dan setelahnya dia tersenyum serta menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Takemichi. Takemichi pun mengingat semua kenangan terbaiknya bersama Maiki. Tatapan matanya begitu tajam dan menyiratkan perjuangan tiada henti demi mengubah masa depan menjadi lebih baik.